Kira-kira saya Wahabi apa NU? Saya Syiah apa NU? Saya iblis apa Muslim? Husnudzon kepada Allah harus, husnudzon kepada penipu haram. Contohnya Mbah Hasyim Asy'ari ngaku cucu Nabi. Mbah Hasyim Asy'ari melihat akhlaknya baik, orangnya saleh, megangnya tasbih, subhanallah subhanallah masya Allah, akhlaknya tandak tunduk pada Mbah Hasyim. Dia mengaku cucu Nabi, kemudian kata Mbah Hasyim, kayaknya bener ini akhlaknya aja begitu. Ditawarin minum, ana shaim, saya sedang berpuasa. Orang akhlaknya begitu, kira-kira ngaku cucu Nabi, kita percaya enggak? Percaya, walaupun kita tidak tanya-tanya kepada dia nasabnya mana, susunan silsilahnya mana, akhlaknya baik. Tapi kalau ada orang yang suka mencaci maki, gayanya tidak menunjukkan gaya tawadhu, kayak preman pasar, ngaku cucu Nabi, ngaku ada darahnya Nabi yang mengalir dalam tubuhnya, kira-kira kita terima apa tidak itu pengakuannya? Kira-kira perlu diverifikasi apa tidak? Kira-kira perlu tes DNA apa tidak orang model begini? Kemarin saya di Tuban mau ceramah nggak boleh datang, minta bantuan polisi dia untuk mencegah saya datang. Saya tetap datang aja, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah ndak ada apa-apa. Walau saudara kita Ba'alwi ini bukan turun Nabi, kita tetap cinta kok, betul apa tidak? Kalau yang alim kita harus hormati, betul apa tidak? Ini yang akan kita lakukan. Jangan ada pikiran kalau misalnya sudah tidak terbukti pada cucu Nabi, kita tidak menghormati lagi dia sebagai saudara. Tidak ada bos yang semacam itu. PWI itu tidak begitu. Jangan takut-takut di sweeping. Nggak ada itu PWI pernah ngomong mau nyweeping orang, nggak ada. Kita ini mengatakan dengan didasari kecintaan kepada sesama umat Islam. Kita membuka ini dengan didasari kecintaan sesama anak bangsa Indonesia. Tidak ada kebencian secara zati kepada siapapun. Apalagi tentu di antara kita ada yang sudah muasyarah, betul apa tidak? Ada yang bergaul sebagai teman, ada yang teman kantor, betul apa tidak? Ada yang teman sekolah. Masa gara-gara dia bukan cucu Nabi kemudian kita tidak mau berteman dengan dia lagi? Tidak ada begitu. Haul ada sejak kapan? Sejak Wali Songo. Islam pertama datang ke Indonesia, Wali Songo sudah haul. Ya haulnya begini, di halaman nggak kelihatan kuburannya. Kalau ada orang haul kayak tetangga sebelah, haulnya di kuburan, kuburannya dikasih kembang sampai nggak kelihatan kuburannya, kembang semuanya. Habis 2 juta beli kembangnya juga. Setelah sekujur tubuhnya dikasih kembang, di atasnya dikasih payung, payungnya dikasih kembang lagi. Ini cara haul, bukan ajaran Wali Songo, bukan haul cara Nahdlatul Ulama. Cara Nahdlatul Ulama dari dulu ya begini, ngundang orang baca Yasin atau baca Kulhu, baca Falak bin Nas, zikir, kemudian ada ceramah, terus ada doa. Kalau ada berkat, bagi berkatnya. Kalau ada aqua, bagi aquanya. Ada kopi, bagi kopinya. Ini coro Nahdlatul Ulama. Ajaran Wali Songo adalah ajaran Islam rahmatan lil alamin, yang mengajak manusia dengan cinta, mengajak manusia dengan kasih sayang. Dan ajaran ini secara ideologis dan biologis
diwarisi oleh Nahdlatul Ulama. Coba kita lihat guru-guru kita di dalam mengajarkan agama Islam ke tengah masyarakat, dengan kasih sayang, dengan cinta, tidak menggurui. Kemudian masyarakat berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Kita berislam mungkin sudah 500 tahun. Sejak kita berislam ini, Wali Songo mengajarkan bahwa manusia dilihat bukan dari pangkat duniawinya, dilihat bukan dari harta benda yang ia miliki, dilihat bukan dari siapa keturunannya, tapi dilihat dari takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para Wali Songo mengajarkan kesetaraan kepada umat Islam, kepada bangsa Nusantara pada masa itu, yang kemudian menjadi Indonesia pada tahun 1945. Indonesia merdeka 1945, Kiai Rafi'i membangun masjid ini 1924, beberapa puluh tahun sebelum Indonesia merdeka. Maka pantas kalau kita masyarakat kampung ini malam hari ini hadir dengan perasaan sukacita. Wajar kalau malam hari ini masyarakat ingin mendoakan salah seorang yang menjadi barometer Islam ketika itu, dan kemudian Indonesia merdeka pada 1945. Beliau masih hidup ketika itu. Beliau malam hari ini di haul yang ke-50. 50 berapa? Pas 50. Masya Allah. Ini the golden age, tahun emas. 50 tahun itu kalau orang menikah 50 tahun itu pernikahan emas. Kalau 25 tahun pernikahan perak. Kalau baru 1 tahun cerai itu pernikahan timah. Timah jala itu. Alhamdulillah hari ini Islam berkembang. Islam yang berkembang di sini Islam apa? Islam Banser, Islam Nahdlatul Ulama, Islam yang penuh kesetaraan. Walaupun saya ini duduknya di kursi, ini duduk di kursi tugas doang. Karena kalau duduknya sama dengan Bapak nanti nggak kelihatan, betul apa tidak? Hanya lagi menduduki peran. Kalau orang lagi khutbah di atas mimbar, bukan dia menunjukkan paling mulia, tidak, karena memang tugasnya lagi jadi khotib, betul apa tidak? Tapi ada klan, sebuah klan yang menyatakan dirinya mulia ala kulli hal, dalam segala hal, dalam segala keadaan, dari orang lain, dari suku-suku lain, hanya berdasarkan karena dia keturunan seseorang. Ini bukan ajaran Islam, ini adalah ajaran syaitan. Tidak ada di dalam ajaran Islam seseorang lebih mulia dari orang lain hanya berdasarkan keturunannya. Dia harus terbukti berprestasi dalam hidupnya. Gus Alwi hari ini orang mulia bukan karena beliau adalah anak dari Kiai Rafi'i, bukan karena beliau cucu daripada Raden Kertadipa, tetapi karena beliau berprestasi, beliau belajar, beliau mau menuntut ilmu, kemudian mengabdi di tengah masyarakat. Para kiai menjadi kiai bukan hanya karena dia anak kiai,
tetapi karena ilmu yang dimilikinya dan dharma baktinya kepada masyarakat dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ajaran yang berbeda dengan ajaran Al-Quran, bahwa nilai kemuliaan dilihat daripada takwanya, maka itu bukan ajaran Islam, walaupun yang menyampaikan pakai udeng-udeng segede Vespa. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Al-Quran sudah jelas, kemuliaan berdasarkan takwa, tinggi pangkat berdasarkan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hadis Nabi mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada keunggulan bagi orang Arab terhadap orang ajam, apalagi hanya orang-orang yang mengaku Arab tapi tes DNA-nya bukan tes DNA Arab. Maksudnya apa tepuk tangan itu? Maksudnya apa tepuk tangan? Seneng apa setuju? Atau mancing-mancing saya bicara nasab? Ngomong nasab apa enggak nih malam ini? Ngomong nasab apa tidak? Nanti ada yang marah. Nanti saya dikasain Yahudi pesek. Nanti saya gatain begal nasab. Nanti dikatain Wahabi. Nanti dikatain Khawarij. Kira-kira saya Wahabi apa NU? Saya Syiah apa NU? Saya iblis apa Muslim? Lah udah orang 40 ngomong sesuatu itu sudah benar. Udah disaksikan 40 orang. Kalau ada orang katanya dengan tulus mengatakan Gus Muhson ini wali ini. Kalau kita berdoa bareng-bareng Bapak, 40 orang berdoa tuh, ngeriung tuh, makanya kalau ngeriung jangan pelit-pelit ngundang orang, minimal 40 orang, biar amin-aminnya itu 40 orang, itu katanya jauh dari tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu, walaupun gak ngerti amin-amin doang. Yang ngedoakan apa namanya tuh siapa? Kiai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin. Padahal dia nggak ngerti apa-apa. Tapi Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Doa dia walaupun dia tidak ngerti, husnudzon kepada kiai, bahwa kiai berdoanya ini adalah berdoa yang baik untuk dirinya dan untuk yang hadir, maka apa yang didoakan kiai itu akan diberikan juga kepada dia yang ikut. Amin. Bagaimana kalau yang doa itu ada di YouTube, ada di televisi, aminin aja. Kita nggak tahu apakah itu sampai apa enggak. Mudah-mudahan aja sampai. Itu namanya husnudzon kepada Allah. Ana inda dhanni abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku kepada aku. Itu namanya husnudzon kepada Allah. Harus kita husnudzon kepada Allah. Kalau kita lagi acara begini gerimis, wah ini tanda kita yang hajat ini adem. Itu namanya husnudzon billah. Jangan turun hujan kita ada acara, dosa apa nih? Jangan begitu, kita langsung husnudzon billah, pasti ada hikmahnya. Husnudzon kepada Allah harus, husnudzon kepada penipu haram. Husnudzon kepada penipu, udah tahu tampangnya penipu, dan udah kata tetangganya, awas kalau orang itu datang kamu hati-hati, penipu itu orang. Tiba-tiba datang ke rumah dia, kita husnudzon. Boleh apa tidak kepada orang yang ada qarinah, yang ada dalil bahwa dia penipu? Tidak boleh. Ihtarisu anfusakum
bidzanni. Bahkan ada riwayatnya ihtarisu anfusakum bisu'idzan. Jaga dirimu dengan suudzan. Kalau engkau bersuudzan kepada orang-orang yang dipantas disuudzani, maka engkau akan selamat dari kejelekan orang itu. Orang yang tampangnya itu tampang maling, kita suudzani, kita akan terlepas dari kejelekannya. Ada tamu tampangnya tampang maling, kita ada HP di meja, kemudian kita mau ngambilin air, HP-nya kita bawa, suudzon kepada dia, jangan-jangan dia maling. Betul apa tidak? Tapi kalau kitanya husnudon saja, husnudon kepada maling, orang yang gayanya gaya maling, kita husnudani. Kita masuk aja ke dapur, kita tinggalkan HP kita di hadapan orang yang tampangnya tampang maling, kira-kira HP kita selamat apa enggak itu? Insya Allah hilang, dan kita nanti akan kerok sebagai orang yang beradab. Mau nyangka tamu kita nggak enak, betul apa tidak? Kalau bukan dia, siapa lagi yang nyolong? Maka dulur-dulur sekalian, di dalam kaidah usul fiqih dikatakan la ibrata bidzannil bayyini khata'uh. Tidak boleh menggunakan dzan yang sudah jelas salahnya. Kita husnudon kepada orang yang tidak kita kenal, tampangnya pakai sorban, pakai jubah kayak saya begini, kemudian assalamualaikum, ngomongnya juga lembut, bapak ada di rumah. Kira-kira orang begitu amarahnya, alamatnya orang baik apa orang jahat? Orang baik. Kalau amarahnya, amarah itu alamat, dia adalah orang baik, kita boleh husnudzon. Mangga nanti bapak saya ada, panggilin bapak kita, husnudzon kita. Ada HP, ada ini juga, nggak bakal pakai jubah begitu mau nyolong. Itu masih mending begitu. Tapi kalau tampangnya udah urakan, akhlaknya tidak menunjukkan orang yang saleh, gebrak-gebrak pintu, assalamualaikum, assalamualaikum, bapak ada, kita belum pernah kenal, dia belum pernah datang, maka layak orang itu untuk disuudzoni. Kalau misalnya ada orang saleh zaman dulu datang ke kiai, contohnya Mbah Hasyim Asy'ari, ngaku cucu Nabi. Mbah Hasyim Asy'ari melihat akhlaknya baik, orangnya saleh, megangnya tasbih, subhanallah, subhanallah, masya Allah, akhlaknya tandak tunduk pada Mbah Hasyim. Dia mengaku cucu Nabi, kemudian kata Mbah Hasyim, kayaknya bener ini akhlaknya aja begitu. Ditawarin minum, ana shaim, saya sedang berpuasa. Kemudian dia amplopin misalnya Mbah Hasyim, nolak dia, malah dia ngambil emas 10 gram, ini buat Mbah Hasyim. Masya Allah, orang akhlaknya begitu, kira-kira ngaku cucu Nabi, kita percaya enggak? Percaya. Walaupun kita tidak tanya-tanya kepada dia nasabnya mana, susunan silsilahnya mana, akhlaknya baik. Tapi kalau ada orang yang suka mencaci maki, gayanya tidak menunjukkan gaya tawadhu, kayak preman pasar, ngaku cucu Nabi, ngaku ada darahnya Nabi yang mengalir dalam tubuhnya, kira-kira kita terima apa tidak itu pengakuannya? Kira-kira perlu diverifikasi apa tidak? Kira-kira perlu tes DNA apa tidak orang model begini? Tes DNA perlu apa tidak? Haram. Tes DNA itu haram. Nggak boleh tes DNA, tidak ada di dalam kitab fikih. Tidak ada di dalam madhab Syafi'i. Imam Syafi'i tidak bicara tentang DNA. Ari Imam Syafi'i mangges 1000 tahun. Tak aya DNA eta zaman Imam Syafi'i mah tak aya. Leres ente? Tidak ada DNA di masa lalu.
DNA itu bukan tugasnya Imam Syafi'i, DNA itu tugasnya LBM PBNU, tugasnya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ada sekarang. Jangan bawa-bawa yang sudah wafat. Tugas-tugas guru kita sudah selesai pada masanya. Hari ini adalah tugas ulama-ulama yang ada pada masa ini. Kalau ada nawazil, kalau ada hadisah yang timbul hari ini, jangan bawa-bawa ulama masa lalu yang hadisah itu tidak ada pada masa lalu. Untuk mencari hukum kripto, jangan cari di dalam kitab Nihayatuz Zennya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani, karena pada masa Syekh Nawawi Tanara belum ada kripto. Tapi tanya kepada Komisi Fatwa MUI, tanya pada LBM PBNU, LBM PWNU, LBM PCNU, tugas mereka untuk menjawab kripto halal apa haram. Kalau ada nawazil pada hari ini ditemukan bukti bahwa klan Ba'alwi bukan cucu Nabi, ditemukannya saat ini, jangan tanya Mbah Hashim Asy'ari yang sudah tiada, jangan tanya kepada Mbah Khalil Bangkalan yang sudah tiada, jangan tanya Mbah Maimun Zubair yang sudah tiada, tapi tanya ulama-ulama sekarang yang faham akan dalil-dalilnya, apakah Ba'alwi ini nyambung apa tidak sebagai keturunan Nabi. Betul apa tidak? Bagaimana kalau yang ditanya saya? Kalau saya yang ditanya, saya terangkan sesuai apa yang saya baca di dalam kitab-kitab nasab yang ada pada masa di mana Ubed ini diperkirakan hidup, yaitu di abad keempat. Dia punya anak namanya Alwi di abad kelima. Kita tanya kepada kitab-kitab yang ada di abad kelima, apakah dia ditulis sebagai cucu Nabi ataukah tidak? Alwi katanya punya anak namanya Muhammad. Kita tanyakan kepada kitab-kitab yang ada di zamannya Muhammad ini, apakah dia sebagai cucu Nabi ataukah tidak? Dan saya sudah membaca kitabnya ada, kitabnya sudah ditulis. Kitab nasab di Yaman itu banyak yang nerangin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa punya anaknya berapa, dia adanya di mana, kemudian siapa-siapa nama anaknya itu. Anaknya 3, namanya Muhammad, Ali dan Husain. Klan Ba'alwi mengatakan leluhurnya namanya Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa saya verifikasi, telah ada dicatat di dalam kitab Tahdhibul Ansab, benar dia cucu Nabi Ahmad bin Isa ini. Jadi Sayyid Ahmad bin Isa betul-betul cucu Nabi. Diverifikasi banyak kitab yang ada pada masanya atau masa yang paling dekat dengan Ahmad bin Isa. Ada Tahdhibul Ansab, ada kitab Al-Majdi, ada kitab Muntaqilatut Talibiyah, ada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, ada kitab Al-Fakhri, ada kitab Al-Asili, ada kitab Umdatut Talib, ada kitab An-Nafah Al-Ambariyah, ada kitab Tuhfatut Talib. Semuanya mencatat Ahmad bin Isa adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada orang di abad 9 mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa yang ada di abad keempat. Kemudian menyusun silsilah nama-nama Binanu, 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 bin Alwi, bin Ubed, bin Ahmad, bin Isa. Saya lihat di kitabnya, di kitab yang dikarang pada masanya masing-masing. Ternyata nama-nama dari leluhur para habaib ini menurut bacaan saya
tidak ada dicatat sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tulis di dalam tulisan saya, sekarang saya dimarah-marahin, Pak. Saya dicaci maki. Saya hanya menulis apa ilmu yang ada di dalam kitab-kitab para ulama. Bahwa para ulama dulu sudah mencatat bahwa Ahmad bin Isa betul cucu Nabi, tapi dia tidak punya nama anak Ubed, dia tidak punya cucu namanya Alwi. Kata para Habib ini, luhur kita turunan Nabi dari namanya Alwi, makanya disebut Ba'alwi. Punya ayah namanya Ubed, Ubed ini anaknya Ahmad bin Isa. Kata saya bukan. Ini saya lagi wadul, Pak, karena saya dicaci maki melulu gara-gara ngomong ini, supaya orang sini ngebelain saya. Nih kitabnya ada manuskripnya, ada cetakannya, dikarang oleh ahli nasab yang asli. Nih kitabnya nih, satu dek yang aku cucu Nabi. Ini kitab namanya Tahdhibul Ansab, dikarang oleh Imam Al-Ubaidili, wafat 432 Hijriah. Nggak ada nama Ubaid disebut sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab abad kelima, namanya kitab Al-Majdi kalangan Imam Al-Umari. Tidak ada Ubaid dicatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab masih abad kelima, namanya Muntaqilatut Talibiyah karangan Ibnu Toba. Abad kelima Hijriah. Tidak ada Ubaid dicatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kitab abad ke-6. Ini kitab Al-Asili, kitab abad ke-7. Ini kitab Al-Fakhri, ini kitab Umdatut Talib, ini kitab An-Nabhah, ini kitab Tuhfatut Talib. Di Tuhfatut Talib inilah abad ke-10, 600 tahun setelahnya ditulis oleh ahli nasab. Tetapi keluarga mereka sudah menulis dulu, mengakunya di abad 9. Jadi 550 tahun setelah wafatnya yang diaku, baru ada pengakuan dari sekelompok orang bahwa dia keturunan Nabi melalui Ahmad bin Isa. Jadi tidak ada sebelumnya yang nyatet sendiri. Enggak terima, Pak, tidak terima kepada saya. Kemarin saya di Tuban mau ceramah, nggak boleh datang, minta bantuan polisi dia untuk mencegah saya datang. Saya tetap datang aja, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah tidak ada apa-apa. Dan ini terverifikasi apa yang saya teliti, yang sudah mempunyai kesimpulan. Kalau saya kesimpulannya itu sudah hakul yakin 100% bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini, dari marga Al-Attas, As-Segab, bin Syihab, bin Yahya dan sebagainya, itu yang disebut Habib, bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak merendahkan mereka. Kenapa tidak merendahkan mereka? Karena manusia mulia bukan karena nasabnya. Betul apa tidak? Biasa-biasa saja itu sebenarnya. Misalnya begini, ada orang yang sejak kecil dia diingu oleh orang lain, dia tidak tahu kalau dia anak angkat. Betul apa tidak? Dia anak seorang kiai tapi wayuan, wayu ning Banyumas. Barang anu lahir lah kejodoh pegatan kerunya Gus Mukson ki lah takingunang kita beh dia diarani bintine abine bin Muhsonuddin, sampai gede deke werwe bin Muhson. Barang arep kawin anak wadon ki
jere Gus Mungsun kawinaken nang kita bakal resah. Lamun diomong bukan sedih. Sedih orang kira-kira ya sedih, tapi kan itu hak. Tidak merendahkan dia. Tapi kita untuk menyelamatkan dia. Kalau kita yang menikahkan tidak sah wong kita ayah angkatnya. Betul apa tidak? Kalau kita berikan mungkin akan puyeng sedikit, sedih dia meneteskan air mata. Ternyata ayahnya Gus Mukson yang selama ini dianggap sebagai ayah aslinya yang ganteng ini, ternyata setelah 20 tahun terbukti bukan ayahnya. Tentu ada sedih, tetapi itu menyelamatkan anak dan keturunannya ila yaumil qiyamah. Coba kalau Gus Muksonnya tidak katakan kepada anaknya ini bahwa dia adalah bukan anaknya, kemudian Gus Mukson berani saja menikahkan anak angkatnya ini yang perempuan, nikahnya tidak sah. Tentunya karena nikahnya tidak sah kurang barokah. Walaupun dianya tidak tahu kalau nikahnya tidak sah perempuannya ini, tapi lama-lama akan banyak masalah. Karena nanti pasti sesuatu yang ditutupi akan terbongkar. Kamu sudah punya anak menikah, dulu yang nikahin Gus Mukson ya. Gus Mukson itu bukan bapak kamu. Tentunya akan ada masalah yang lebih banyak di masa depan. Hari ini kita katakan, Bib, ente bukan cucu Nabi. Supaya apa? Supaya tidak ada kesalahan lagi. Yang lama-lama itu tidak berdosa. Yang lalu-lalu mereka mengakui diri mereka sendiri sebagai turun Nabi, itu tidak berdosa. Kenapa mereka tidak tahu? Sekarang dikasih tahu oleh ahli ilmu. Ahli ilmu itu orang yang sudah membaca keterangan, sudah tahu, ngasih tahu, ente bukan cucu Nabi. Ya harusnya terima kasih, ngamplopin harusnya. Ini malah saya marah-marah, katanya saya Yahudi pesek, katanya saya Dajjal, kata saya iblis. Yang mau ngasih tahu buat selamat ente semua kok. Malah saya dimarah-marahin, dicegat di mana-mana. Katanya pemecah belah umat. Umat yang mana? Kita ngasih tahu kok. Kecuali sayanya fitnah, tidak ada data. Ini datanya ada, tinggal dibaca. Nggak mau baca. Pokoknya yakini aja saya sebagai cucu Nabi. Nggak bisa. La yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal bab. Tidak boleh bagi orang yang sudah tahu seseorang itu bukan anak dari ayahnya, dia biarkan tidak tahu, Pak. Tidak boleh. Haram hukumnya kita membiarkan seseorang yang bukan anak seseorang kemudian dinisbatkan kepada yang bukan ayahnya. Boleh itu kalau kepada kakeknya. Kayak Nabi Muhammad itu kadang-kadang disebut Muhammad bin Abdul Muttalib. Ana Muhammad la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ana Muhammad la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ana ibnu Abdul Muttalib. Kalau ke kakeknya boleh, kalau ke buyutnya boleh, kalau ke jangganya boleh. Makanya ada bin Adam aja kan, karena Nabi Adam itu kakeknya. Imaduddin bin Adam boleh. Kenapa? Nabi Adam itu kakek saya. Gus Muson, Nabi Adam kakeknya bukan. Jangan-jangan bukan dari Nabi Adam ini. Nah, ke kakek kita boleh. Seperti pengarang Alfiyah. Siapa? Muhammad bin Abdullah bin Malik. Itu dia langsung Muhammad bin Malik, tidak Muhammad bin Abdullah. Itu kepada kakeknya boleh. Nah, kata Allah, ud'uhum li'abaihim. Panggil mereka, orang-orang itu dengan nama bapak-bapak mereka. Bapak-bapak itu bapaknya, kakeknya, buyutnya, cangga, wareng, krepek, balung, udeg-udeg, gantung, siwur, terus sampai Nabi Adam. Boleh tuh dia. Kalau dia ada catatan dari Nabi Ibrahim, misalnya
Gus Muhson bin Ibrahim, boleh, karena ada catatan dia masih keturunan Nabi Ibrahim. Kalau dia ada turunan bin Adam, boleh, karena semua kita adalah anaknya Nabi. Ibunya Hawa, makanya yang perempuan bin Hawa, binti Hawa. Anak perempuannya Nyi Siti Hawa, anak laki-lakinya Nyi Siti Hawa bin Hawa binti Hawa. Itu boleh. Bagaimana kalau yang tidak tahu? Fa illam ta'lamu aba'ahum, kalau kalian tidak tahu nama bapak-bapak mereka, fa ikhwanukum fiddini wa mawalikum, maka tetap mereka adalah saudara kamu. Walau saudara kita Mbak Alwi ini bukan turun Nabi, kita tetap cinta kok. Betul apa tidak? Kalau yang alim kita harus hormati, betul apa tidak? Ini yang akan kita lakukan. Jangan ada pikiran kalau misalnya sudah tidak terbukti pada cucu Nabi, kita tidak menghormati lagi dia sebagai saudara. Tidak ada bos yang semacam itu. PWI itu tidak begitu. Jangan takut-takut di sweeping. Nggak ada itu PWI pernah ngomong mau nyweeping orang, nggak ada. Kita ini mengatakan dengan didasari kecintaan kepada sesama umat Islam. Kita membuka ini dengan didasari kecintaan sesama anak bangsa Indonesia. Tidak ada kebencian secara zati kepada siapapun. Apalagi tentu di antara kita ada yang sudah muasyarah, betul apa tidak? Ada yang bergaul sebagai teman, ada yang teman kantor, betul apa tidak? Ada yang teman sekolah. Masa gara-gara dia bukan cucu Nabi kemudian kita tidak mau berteman dengan dia lagi? Tidak ada begitu. Kita hanya kasih tahu bahwa Anda bukan cucu Nabi, jangan ngaku-ngaku lagi, itu doang, beres. Ayo mari kita yang tadinya biasa ngopi, ngopi lagi. Yang biasanya kita kerja bareng lagi, kalau bisa live dengan Gus Mar. Wah, yang lalu biar berlalu, sekarang kita tatap masa depan, kita bangun Indonesia bersama-sama. Wahai para bani-bani Tunggul Ametung, bani-bani Siliwangi, bani-bani apalagi itu Ken Arok, bani-bani Raden Patah, Majapahit dan lain sebagainya. Kami dari Bani Ba'alwi bin Ubaid siap bersama-sama membangun Indonesia ini semakin jaya. Takbir. Itu saja. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Karena kalau tidak begitu masih maksa-maksa enggak bakal bisa. Ini karena sudah ada tes DNA. Sekarang sudah ada tes DNA. Tes DNA ini seperti sidik jari. Sidik jari orang itu nggak ada yang sama, Gus Weri. Aja meredeng-meredeng mengkono niku. Joh, matane. Gale asli mah ganteng je. Sidik jari orang ini walaupun saudara nih, Gus Alwi dengan Sekdes, ponakan tuh Sekdes. Sidik jarinya berbeda. Saudara kembar pun sidik jarinya berbeda. Jadi lamun kita nyekel kopi ki makanan ki, iki kosong iki apa jawane sih? Iki kan lagi contoh. Nih, ada sidik jari saya di sini. Nih sidik jari nih. Pengen nginum barangnya mah. Ceramah melulu, suara sampai serak. Mampir di Gusmar tadi, suruh ngerekaman dulu lagi setengah jam. Ngecaprak lagi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini alhamdulillah ada sidik jari saya. Kalau misalnya kata polisi, ini Anda melaporkan apa? Saya melaporkan larutan cap kaki 3 saya ada yang minum. Saya tidak terima. Kenapa? Karena itu diberikan oleh janda muda. Dan janda mudanya saya cinta banget mau ngawinin dia.
tetapi ternyata diambil oleh panitia buat kiai. Kata saya enggak, kata saya kan enggak. Kata polisi dilihat, ternyata benar sidik jarinya Imaduddin Usman. Ketika ada sidik jari ini, saya mengatakan, Bapak dari mana tahu bahwa itu ada bekas saya pegang? Berdasarkan mesin pencari sidik jari. Mana mesinnya ini? Haram. Ini mesin haram, nggak boleh. Tidak ada dalam kitab Fathul Mu'innya, tidak ada dalam kitab Tuhfatul Muhtajnya, tidak ada menurut Imam Syafi'inya, tidak ada di dalam kitab Fiqihnya, tidak ada dalam Al-Qur'annya. Itu mesin sidik jari. Tidak boleh Bapak menetapkan saya sebagai tersangka hanya berdasarkan sidik jari yang diujinya dengan mesin. Sedangkan mesin ini, mesin sidik jari, tidak ada di zaman Rasulullahnya. Tidak bisa, nggak bisa. Walaupun saya berdalil-dalil begitu, tetap saya ditangkap, Pak. Betul apa tidak? Begitu pula DNA. DNA ini walaupun dikatakan haram dan lain sebagainya, maka tetap kalau misalnya sudah digunakan oleh dokter, mau dia ngomong haram, mau dia nggak mau, tetap kesimpulannya ya begitu-begitu saja. Understand? Maka hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang harus kita jaga. Apa yang harus kita jaga? Nasab mulia Rasulullah. Jangan sampai masuk di dalamnya ad'iyah wad dukhala, para pengaku-pengaku dan para penyusup-penyusup. Ini bagian daripada kita berbakti kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nanti kita berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika hanya untuk mengatakan bukan keturunan Nabi? Sebagai bukan keturunan Nabi saja kita tidak berani, padahal sudah nyata dari segala penjuru semuanya adalah benar. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, termasuk ini Eyang Anggadipa, betul, Kertadipa. Eyang Kertadipa ini harus dirawat. Yai Rafi'i harus dirawat. Apanya yang harus dirawat? Sejarahnya harus ditulis. Dan tidak boleh nanti ada orang-orang yang kemudian mengklaim Eyang Kertadipa ini misalnya bernasab kepada Anu bin Anu bin Anu, padahal keluarga tidak mengetahui susunan silsilah itu. Jangan-jangan silsilah itu adalah silsilah palsu untuk membelokkan sejarah di masa depan. Karena kalau hari ini kita biarkan sejarah Indonesia ini dirubah, maka masa depan anak cucu kita akan melaknat kita. Anak cucu kita akan melaknat kita. Kenapa? Misalnya para pahlawan-pahlawan itu semuanya nasabnya ke luar negeri. Gak ada yang nasabnya ke Raden Wijaya, enggak ada nasabnya yang ke Raden Patah Demak, enggak ada yang nasabnya kepada orang-orang Jawa di masa lalu. Semuanya ke luar negeri. Maka nanti anak cucu kita akan mengkutuk kita bahwa kita adalah orang-orang pecundang yang tidak berani menjaga, memperjuangkan anak cucunya. Buktinya apa? Buktinya itu makam-makam semuanya dari luar negeri kok. Yang jadi pahlawan semuanya dari luar negeri, yang jadi pejuang semuanya dari luar negeri, yang mau perang semuanya dari luar negeri. Orang Jawa semuanya tidak ada yang jadi pahlawan. Mereka akan mengutuk kita yang hidup 2024 ini
sedangkan mereka hidupnya bisa jadi 200 tahun lagi. Di mana waktu itu sejarah sudah berubah semua. Sampai bendera Indonesia katanya orang luar negeri yang menentukan. Tanggal 17 Agustus kemerdekaan kita katanya karya orang luar negeri penentuan harinya. Kemudian NU organisasi kita katanya yang menjadi pendirinya juga orang luar. Mbah Hasim katanya disuruh-suruh doang. Ini kebanggaan kita terhadap jati diri bangsa Indonesia sendiri. Anak-anak Nusantara akan menjadi luntur di masa depan. Anak kita hanya akan mengenal kita sebagai para pecundang yang memalukan. Mau bapak-bapak disebut pecundang?